Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saat ini kita berjumpa di Digitalk. Digitalk ini adalah satu podcast yang sengaja dibuat untuk menghadirkan para pakar dari semua kalangan yang membicarakan hal-hal menarik ya yang berkaitan dengan apapun, baik itu teknologi, bisnis ataupun yang lain. Nah, saat ini kita akan mengundang ya, salah satu pakar yang masih muda dari prodi manajemen yang notabene ini adalah salah satu andalan atau unggulan dari manajemen, yaitu Bapak M. Saputra yang sudah hadir sekarang di studio. Silakan Pak untuk menuju kursi. Silakan. Gimana Pak? Kita salaman dulu. Oke, boleh Pak. Ya. Silakan Pak duduk. Ya, terima kasih banyak Pak Rafiq. Nah, Pak Putra, Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Di tengah-tengah kesibukan pandemi PPKM seperti ini kita masih tetap produktif Pak ya. Oke, insya Allah. Nah, kita harus tetap semangat Iya. dalam kondisi seperti ini. Bukan berarti kondisi seperti ini melemahkan kita, ya, benar. Menurunkan motivasi kita. Ya benar sekali. Itu sebenarnya Kalau kita aktif imun naik. nah, Iya, itu artinya sebenarnya itu adalah imun kita juga ya. Iya, benar. Imun kita juga untuk meningkatkan apa? Kreativitas. Kreativitas. Ya, jadi banyak sekali kesempatan atau peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dari adanya pembatasan atau apa seperti itu. Ya, Karena bagi orang kreatif, ya, seorang inovator itu pembatasan bukan Suatu halangan. bukan suatu halangan, Ya, dan ini justru menjadi satu kesempatan yang sangat baik. Iya benar. Nah, hari ini Pak Putra, kami undang Bapak ini untuk bicara, ya sharing. Atau berbagi ilmu lah. berbagi ilmu. Karena saya sendiri juga di Digitalk. bukan orang yang pinter Pak, tapi mencoba untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua yang kebetulan nonton dan bergabung dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya dengan para penonton. Saya sebut aja penonton begitu. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang menonton saat ini bahwa Bapak ini adalah salah satu dosen muda yang penuh bakat, ya, penuh prestasi di salah satu dari manajemen yang juga saat ini sedang apa Pak di posisi apa ini Pak di manajemen? Kebetulan alhamdulillah Pak dipercaya oleh pimpinan Bapak Rektor Doktor Doktor Insinyur Haji Firmansyah untuk menempati jabatan Sekretaris Prodi, Pak. Sekretaris Prodi. Selain mengajar, ya kebetulan dipercaya juga di struktural. Iya. Wah, itu satu kesempatan yang luar biasa ya. Nah, artinya di sana banyak sekali untuk kita belajar ya. Banyak belajar, Pak. Iya. Nah, jadi Kak Putra, ini untuk mengenal Kak Putra lebih dalam lagi nih. Siapa sih Pak Kak Putra ini ya? Bisa nggak diceritakan apa Kak Putra ini seperti apa gitu ya, maksudnya prestasinya apa, pernah kesenangannya apa, hobi mungkin hobinya, dan sebagainya. Silakan yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Rafiq atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya teman-teman izin memperkenalkan diri. Nama saya, nama lengkapnya kan tadi panggil Pak Putra, tapi lengkapnya apa? Ya, siapa sih? Nama saya itu Muhammad Saputra lengkapnya. Muhammad Saputra SEMM. Ya alhamdulillah sudah mendapatkan gelar pasca sarjana dari IB Dharma Jaya. Juga. Kebetulan waktu S1 dulu saya kuliah juga di sini. Oke, alumni ya Pak? Alumni Dharma Jaya asli, produk-produk asli Dharma Jaya kalau saya bilang. Ya S1, S2 di Dharma Jaya. Iya. Kemudian dulu ya alhamdulillah prestasi apa ya pernah Bapak raih? Dulu pernah selama kuliah mungkin, setelah kuliah begitu, kerja di mana dan sebagainya. Waktu saya lulus kan seperti ini. Makanya saya bilang kenapa saya pilih manajemen. Jadi sebenarnya nggak salah. Saya itu sudah merencanakan dari jauh-jauh hari ingin mendapatkan prestasi apa saja pada saat saya merencanakan perkuliahan. Seperti itu. Luar biasa. Jadi dan itu tercapai. Apa prestasinya apa? Dulu jadi lulusan terbaik. Prodi manajemen tahun 2013. 2013. Luar biasa ya. Kemudian pernah mendapatkan juga penghargaan karya artikel terbaik dari Dirjen Pajak. Wow. Ya. Juara pertama. Juara pertama nih. Dosen muda ya. Dulu waktu masuk lulusan manajemen, nulis artikel. Dapat yang terbaik. Luar biasa. Kemudian dulu tapi luar biasanya, makanya saya bilang Dharma Jaya ini luar biasa di mata perusahaan. Saya dulu waktu lulus itu belum megang ijazah.
Belum megang ijazah. Jadi itu belum dicetak tuh. Maksudnya bukan. Belum. Jadi kan pengambilan ijazah itu kan ada tuh ijazah yang disekolahkan. Iya, bukan ya. Apa itu? Itu nggak bisa dicairin. Tapi belum dicetak mungkin ya. Maksudnya nggak bisa pegang ijazah maksudnya? Jadi waktu itu lulus, ijazahnya masih dalam proses. Kalau sekarang kan kayaknya lulus. Kemudian Bapak udah? Saya meng-apply, ya. Meng-apply perusahaan. Jadi hanya berdasarkan selembar surat tanda lulus. Surat tanda lulus sementara. Selembar yang menyatakan bahwa saya sudah lulus dari IB Dharma Jaya selama 3,5 tahun. Dan respon dari perusahaan? Saya diterima alhamdulillah 2 instansi perbankan langsung. Padahal dengan surat keterangan lulus saja. Iya. Dan saya tuh kaget dengan teman-teman saya tuh dari perguruan tinggi lain yang sama-sama ikut seleksi itu. Kira-kira apa ya, Mbak? Apanya? Yang membuat mereka itu menerima Bapak padahal cuma pakai apa? Surat tanda lulus sementara. Iya, gitu. Ya, itu mungkin dari selain dari ilmu yang saya dapatkan, ya dengan nilai yang sekian, 3,88 waktu IPK saya sebagai predikat lulusan terbaik. Mungkin mereka melihat kepercayaan mereka terhadap Dharma Jaya. Berarti Dharma Jaya ada reputasinya. Iya benar, reputasi Dharma Jaya di mata perusahaan. Bayangkan Pak, 2 perusahaan yang mengundang saya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan semuanya diterima? BUMN. Iya. Dan Bapak terima semuanya? Enggak, saya terima cuma 1 karena sudah tanda tangan duluan di situ. Nah itu kan prestasi sendiri yang Bapak ceritakan mungkin dari sekian banyak prestasi yang Kak Putra luar biasa ini ya. Yang paling membanggakan buat Kak Putra ini apa? Yang prestasi tersebut. Lulusan terbaik. Itu dulu, sangat berkesan ya? Sangat berkesan sekali Pak. Karena saya tahu prosesnya. Dulu saya berlatar belakang dari ibaratnya ya anak yang malas lah termasuk. Di situ pada saat saya kuliah, itu saya merubah paradigma saya. Iya. Dan saya benar-benar jadi ada pengaruh lingkungan di kampus benar. Saya merasakan atmosfer persaingan terutama dalam hal akademik. Itu yang membuat IB Dharma Jaya termotivasi untuk berprestasi. Bersaing. Artinya ada hal yang luar biasa ya. Kalau dari ini Pak, passion Bapak atau ada nggak hal-hal yang belum Bapak capai gitu dan itu adalah passion gitu. Passion S3 Pak di luar negeri. S3 di luar negeri itu sebenarnya sebuah keinginan besar dari dalam hati saya gitu untuk mencapai hal tersebut. Tapi mungkin ada beberapa tugas yang masih saya perlu selesaikan untuk kemajuan kita bersama. Jadi ya itu mungkin insya Allah ada kesempatan untuk itu selagi itu dipegang secara istiqomah kali istilahnya dengan kuat terus menerus itu termotivasi sehingga itu tercapai. Nah itu pemirsa teman-teman ya. Tadi pembicara kita ini adalah bukan main ya, artinya prestasinya masih muda berprestasi. Bukan prestasinya sekarang saja tapi sejak kuliah itu sudah ya jadi ada passion. Saya itu waktu itu pada saat dosen mau masuk di kuliah pertama di semester pertama. Saya tulis di situ setiap semester saya pasti IP-nya 4,00. Dan nggak jauh dari 4,00. Jadi ada suggest ya. Sudah terplanning. Malam saya ngapain? Pulang ada sugesti, ada kemudian ya jadi itu juga passion. Ada Bapak di situ ya. Benar. Sehingga mengalir begitu saja. Ya secara ini apa ya? Di bawah sadar ya. Alam bawah sadar. Kalau apa yang kita pikirkan positif akan berimpact positif. Iya benar. Thank you Pak ya. Itu perkenalan dan kita lanjutkan nanti untuk membahas yang lainnya tentunya tentang manajemen. Kita lanjutkan nanti. Nah, hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, Pak. Iya, benar. Nah, seperti kita ketahui bahwa manajemen itu kalau kita bahas itu sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali, maksudnya bahwa manajemen ini bukan perkara baru maksud saya. Bukan perkara baru, ini adalah perkara yang sudah sangat-sangat lama sekali. Mungkin dalam perkembangannya sehingga kita akan mengenal ada manajemen klasik atau manajemen modern ya. Ada kontemporer, terdahulu dan sebagainya. Kalau kita melihat perkembangan manajemen ini ternyata hampir semua lini kehidupan kita ini berkaitan dengan manajemen. Atau dengan kata lain semua lini kehidupan itu membutuhkan manajemen. Kalau dalam bahasa yang sederhana manajemen itu kan pengelolaan. Tetapi pengelolaan belum tentu disebut manajemen kan begitu. Sekali. Nah, kalau menurut Pak Putra, saya panggil Pak aja ya. Walaupun Pak Rafiq ini dosen saya. Dan saya banyak belajar dari beliau.
Jadi di mata kuliah manajemen pemasaran Pak ya. Nah sekarang ini bukan antara mahasiswa dengan dosennya, tapi ya representasi dari kita sama-sama menimba ilmu ya. Sama-sama menimba ilmu. Nah dari Pak Putra sendiri atau Kak Putra ini. Iya. Kayaknya bagus dipanggil Kak. Kak aja ya. Ya oke, Kak aja. Ya. Gini Kak. Biar lebih dekat dengan teman-teman semua gitu. Jangan kalau misalnya Pak itu kayaknya ada pembatasan gitu. Gini Kak. Nah, karena manajemen itu di semua lini kehidupan itu hampir semuanya membutuhkan. Nah ini sebenarnya manajemen itu apa kalau dalam pandangan Kak Putra? Sebenarnya banyak sekali literatur yang telah membahas terkait dengan manajemen itu sendiri. Tapi kalau misalnya bahasa simpelnya teman-teman semua, terutama ini kita berbagi ilmu kepada teman-teman semua, manajemen itu sebuah proses di mana seseorang mengatur segala sesuatu. Ya, seseorang mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Nah, itu bahasa simpel dari definisi manajemen yang mudah diingat oleh teman-teman semua. Jadi bahasa lainnya adalah benar itu mengelola ya. Mengatur. Nah, tentunya di sana ada perencanaan atau seperti apa? Kalau prinsip dari manajemen itu sendiri biar kita tahu biar mudah untuk menerapkan manajemen itu apa? Iya, kalau dari prinsip-prinsip manajemen kita mengenal namanya POAK. Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Jadi segala sesuatu yang dibilang mengatur tadi itu bukan hanya sekedar ngatur-ngatur aja tanpa ada sebuah perencanaan, pengorganisasian, kemudian action, kemudian kontrol. Nah itu yang benar sebenarnya. Kan kalau misalnya biasanya orang mengatakan manajemen yang penting mengelola. Pada pengelolaannya seperti apa terlebih dahulu? Ada nggak perencanaannya sampai dengan evaluasinya? Jadi paling tidak di sana ada perbedaan ya. Iya benar. Manajemen itu pasti mengelola. Tapi kalau mengelola belum tentu itu disebut manajemen. Nah salah satu unsurnya dengan POAC tadi ya. Nah jadi yang membedakan paling tidak itu ya. Nah kalau kita belajar manajemen nih, mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang biasa saja. Biasa saja. Tapi kenyataannya sampai sekarang manajemen itu dibutuhkan. Tetap eksis dalam bidang apapun. Ilmu yang nggak ketinggalan zaman. Nah, jadi mengapa penting untuk belajar manajemen itu? Karena kita melaksanakan segala sesuatu itu perlu sebuah perencanaan. Ya dimulai dari kembali lagi ke prinsip-prinsip manajemen itu sendiri. Kalau misalnya mau dibilang manajemen ilmu yang ketinggalan zaman, tapi kenapa semuanya dimulai dari sebuah perencanaan baik dari seluruh ilmu di komputer dan itu ada di manajemen. Ada di manajemen, Jadi orang manajemen itu bukan orang yang ibaratnya ilmu yang ketinggalan, tapi ilmu yang selalu terpakai dan selalu terbarui. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya kayak di komputer, makanya kalau kita di manajemen itu bilangnya kita adalah seorang leader ya? Iya leader. Leader. Kita seorang pemimpin di mana kita yang mengatur. Karena sesuai dengan definisi manajemen yang saya katakan dari awal, itu adalah di mana seseorang mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi melakukan segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain. Jadi garis bawahnya dari mengapa manajemen itu penting di apanya Pak? Apakah di perencanaannya atau di hasilnya atau seperti apa? Kalau manajemen itu sangat penting di seluruh aspeknya, dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Seperti itu. Nah, ini kan bicara tentang manajemen kan bukan hal baru ya. Iya, benar. Sudah sampai sekarang ada. Mungkin dari sebagian masyarakat itu sudah paham sekali dengan manajemen. Nah, kemudian ada sebagian yang mungkin dalam usia muda bangkit rasa ingin atau motivasinya usaha lah untuk hal-hal yang lain dan sebagainya. Nah, kalau ukuran untuk mereka, nah apakah anak-anak muda ini bisa mudah untuk mempelajari manajemen? Misalnya, saya mungkin bukan dari ekonomi nih, bukan dari IPS kalau dari sekolahnya ya, tapi saya butuh manajemen. Nah, misalnya kalau kita fokuskan atau orientasinya bahwa manajemen itu juga dibutuhkan dalam kehidupan, lini kehidupan, itu seperti apa menggambarkannya Pak? Kalau misalnya untuk anak muda yang ingin berwirausaha, apalagi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya manajemen itu simple ya, tanpa kita belajar di perguruan tinggi itu hanya untuk mendalami. Mendalami terkait dengan ilmu manajemen itu sendiri. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari Pak, itu kita sudah ada sebenarnya
Sudah dari kita bangun tidur, kita misalnya besok kita mau ngapain, itu kan sudah ya direncanakan. Ya, sudah direncanakan. Mau apa nih? Iya benar. Mau apa nih? Sudah direncanakan, berarti sudah setidaknya sedikit sudah melakukan manajemen itu sendiri. Iya. Benar. Nah, ketika yang masih muda, katakan yang seperti muda seperti saya gitu kan, iya benar ya. Iya. Masih muda. Masih muda ya. Ya minimal pernah muda lah. Iya, ya, itu saya alami juga. Mungkin untuk seusia itu pernah saya alami memang kalau bahasanya itu nggak ngerti manajemen itu apa gitu ya. Apalagi tadi Kak Putra sudah menyebutkan misalnya kita dari bangun tidur saja itu sudah ada unsur-unsur manajemen. Merencanakan habis tidur mau ngapain, bangun tidur mau ngapain, sudah terencana. Kemudian tadi juga disebutkan sempat disebutkan bahwa perguruan tinggi itu atau sekolahan itu untuk mendalami. Nah, sehingga ini kalau saya berpikir apakah ada bedanya orang-orang yang mendalami di sekolahan atau universitas atau perguruan tinggi dengan yang katakanlah belajar manajemen secara otodidak. Nah, itu gimana cara membedakannya atau ada bedanya gitu? Perbedaan yang secara signifikan itu bisa dilihat pada saat dia menganalisis dan mengambil sebuah keputusan. Pada saat teman-teman semua belajar atau mendalami ilmu manajemen, secara otomatis pada saat proses analisis untuk pengambilan keputusan dengan teman-teman yang belajar secara otodidak itu contohnya berbeda. Gimana Pak? Kalau dalam kehidupan katakanlah ini kawan kita ini masih muda SMA gitu ya, baru lulus gitu. Itu manajemen di mana sih letaknya? Contohnya kalau misalnya kita pengen membuka sebuah usaha, kalau misalnya orang tidak belajar manajemen secara mendalam, dia hanya melihat secara eksternal. Jadi melihat segala sesuatu itu ya dari pandangan mata dia tanpa adanya sebuah analisis secara mendalam ketika terkait dengan kekuatan, kelebihan, peluang, ancaman yang akan berimpact kepada pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, itu yang membedakan sehingga temennya yang otodidak dengan yang belajar itu berbeda. Dia hanya mengandalkan visualisasi mata. Jadi melihat sebuah peluang tanpa melihat sebuah impact dari peluang tersebut. Nah, itu kadangkala ini ya Pak, menyambung hal itu ya sebagian mungkin karena belum tahu atau memang belum menelusuri lebih jauh tentang manajemen ini sendiri. Sebenarnya semua bidang itu membutuhkan manajemen. Betul kan ya Pak? Nah, apakah ada maksudnya semacam tips ya ini di tengah-tengah kita membaca tips. Bagaimana sih mereka agar ada kekuatan atau motivasi yang menguatkan dirinya bahwa itu manajemen itu sangat penting. Ya. Itu caranya gimana untuk membangkitkan itu? Membangkitkan segala motivasi memotivasi. Sebenarnya gini, kalau untuk motivasi dari diri sendiri di awal, kita harus menanamkan manajemen itu penting. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak melakukan manajemenisasi dalam kehidupan sehari-hari lah simpelnya, itu segala sesuatu yang akan dilakukan akan berdampak negatif. Nah, oke. Nah, maksudnya berantakan seperti itu. Nah, untuk menggambarkan itu kan biasanya masih muda itu masih muda. Apa sih gitu. Kadang-kadang yang muncul adalah manajemen itu hanya teori saja, yang prakteknya. Nah, itu gimana tuh mensikapi itu? Bahwa sebenarnya kan manajemen penting sekali. Penting sekali. Seperti yang digambarkan oleh Kak Putra tadi. Kemudian, nah ini ada orang yang berpendapat atau berpikiran bahwa manajemen nanti kan dengan sendirinya kita praktek dulu gitu ya. Gimana itu mensikapi hal itu? Kalau pandangannya seperti apa? Kalau itu sih mungkin berbeda perspektif orang. Jadi semua orang itu punya cara pandang yang berbeda gitu. Tidak hanya melihat segala sesuatu itu dari pandangan dia sendiri. Jadi sebenarnya proses manajemen itu sendiri itu harus sangat-sangat ditanamkan penting bagi kehidupan sehari-hari sehingga apa yang kita lakukan akan terimplementasi dengan baik. Seperti itu. Nah, itu gambaran sedikit untuk di bagian awal. Tentunya nanti kita akan bicara lagi ya Pak ya. Benar. Yang lebih dalam lagi itu prolognya seperti itu. Nah, nanti kita akan bicara lagi. Nah, setelah yang ini ya. Oke. Nah, Kak Putra, kita kembali lagi ya. Ngobrol santai aja. Santai ini sekali. Bukan ujian skripsi. Bukan sharing ilmu gitu. Sharing ilmu ya, jadi santai saja. Nah, tadi kita bicara mengenai manajemen itu apa, mengapa penting, kemudian
dalam kehidupan seperti apa. Nah, ini kita lanjut saja ya. Meskipun ada orang yang sebagian menganggap bahwa manajemen itu hanya teori, sebenarnya dalam prakteknya mereka tetap saja ujung-ujungnya akan membutuhkan manajemen yang lebih baik. Nah, ini kan artinya manajemen yang lebih baik itu bukan didapatkan secara otodidak ya. Nah, tapi harus dipelajari. Nah, salah satu yang bisa kita pelajari adalah di bangku sekolahan kah atau perguruan tinggi dalam hal ini. Nah, sebenarnya kalau orang kita katakanlah mereka mendalami tentang manajemen ya, itu kaitannya dengan apa saja, aspek-aspeknya apa saja itu kalau bicara atau belajar tentang manajemen itu. Aspek dari manajemen sendiri. Itu Pak Putra bisa ceritakan nggak itu? Kalau misalnya di manajemen itu sendiri, itu pertama kali kita belajar di manajemen, itu kita harus memahami terkait dengan definisi manajemen itu sendiri. Iya, pasti ya. Kemudian dari prinsip-prinsip manajemen. Ya, tadi planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi kita pernah mendengarkan bidang-bidang manajemen ada pemasaran. Itu gimana itu? Kalau di manajemen itu sendiri tergantung dari bidang yang didalami. Kalau misalnya di pemasaran berarti mengatakannya manajemen pemasaran. Kalau di bidang keuangan berarti manajemen keuangan. Kalau di SDM berarti manajemen SDM. Kalau misalnya di industri pariwisata berarti manajemen hospitality. Kalau di pergudangan manajemen operasi. Nah, sebenarnya di manajemen itu sendiri makanya saya dibilang tadi adalah sebuah, kalau kita flashback ke definisi yang sederhana tadi, sebenarnya kalau kita belajar lebih mendalam terkait manajemen, berarti kita mempelajari ilmu dan seni. Kenapa disebut seni, Pak? Karena setiap bidang yang diimplementasikan manajemen itu sendiri itu berbeda-beda. Jadi kayak misalnya culture budayanya, budaya organisasinya seperti apa, kemudian konsumennya seperti apa. Jadi setiap perusahaan mengimplementasikan manajemen itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada yang menarik, Pak. Tadi disebutkan bahwa manajemen itu ada unsur seni ya. Nah, ini kan menggambarkan bahwa manajemen itu bukan sesuatu atau ilmu yang kaku ya. Yang kaku, fleksibel. Itu letak seninya itu di mana, Pak? Apakah di manajemen itu nanti berlatih bernyanyi, menari? Nah, itu sebenarnya seninya itu yang saya bilang seperti ini, Pak. Kalau misalnya kayak contohlah di pemasaran, konsumen itu kan punya kebutuhan yang berbeda dan kemauan yang berbeda. Nah, melayani konsumen tersebut itu perlu treatment yang berbeda. Jadi tidak semua konsumen itu ingin dilakukan atau menerima treatment dengan treatment yang sama. Kayak misalnya kalau di perbankan kan ada nasabah yang banyak uangnya, itu prioritas. Nah, seninya di situ, karena kita harus mengkotak-kotakan model-model konsumen yang akan kita layani. Harus menganalisa, harus mempelajari bagaimana orang dengan perilakunya masing-masing itu harus dilakukan seperti apa, strateginya apa. Nah, itu letak seninya. Jadi kalau kita baca kalau kita baca di internet atau di buku misalnya, definisi dari manajemen adalah satu seni ya. Jadi letak seninya itu bukan berarti itu mengarah pada tari-tariannya, bukan ya? Lagu-lagu dan saya. Nah, di kita ini atau di Dharma Jaya katakan itu kan memang jurusan yang paling unggul atau yang saat ini sedang unggul adalah program studi manajemen. Nah, itu di situ ada satu bidang yang menurut saya sangat menarik ya, yaitu hospitality. Manajemen hospitality. Nah, itu apa itu, Pak? Kalau manajemen hospitality itu jadi seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya ada yang masuk di prodi manajemen, belajar di manajemen hospitality, berarti kita belajar terkait dengan industri. Ilmu dan seni dari sebuah industri tersebut. Jadi kalau misal hospitality itu kan bukan hanya sekedar namanya layanan. Layanan yang ada di mana Jadi hospitality itu bukan rumah sakit ya? Bukan. Apa itu? Tapi hospital. Kalau itu hospital ya? Hospitality itu layanan di segala aspek. Dari pariwisata, perhotelan, kemudian perusahaan. Itu perlu namanya sebuah layanan. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau kita menghadapi seorang customer itu harus treatment yang seperti apa. Dulu kan hospitality itu lebih terkenal itu atau kita asosiasinya ya pasti kan kepariwisataan ya. Perhotelan yang paling kental itu. Kalau hospitality pasti ini hotel nih. Nah, ini ada yang menarik, Pak, dari manajemen itu
prodi manajemen gitu. Ya, prodi manajemen maksudnya itu kok memasukkan salah satu konsentrasinya itu konsentrasinya hospitality. Nah, ini prodi ya. Iya, di prodi ini kenapa ini kok? Sebenarnya diawali dengan melihat peluang yang cukup besar, Pak, terkait dengan sebuah industri hospitality. Provinsi Lampung itu kan salah satu provinsi yang banyak wisatawan yang berkunjung. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di mana tempat wisatawan berkunjung. Ya, wisatawan domestik maupun mancanegara. Tapi kebanyakan sekarang wisatawan mancanegara sudah mulai berkunjung di Lampung misalnya. Di Lampung lah, kayak di Lampung Barat. Salah satu destinasi yang cukup menarik di Provinsi Lampung. Nah, itu kita melihat sebuah peluang. Di mana dan lain juga seperti ini Pak, di perguruan tinggi lain itu belum muncul. Jadi program studi yang ada itu baru ada di Akademi Pariwisata. Akademik kayak vokasi dan lain sebagainya. Itu juga adanya di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa, ya benar. Kalau di Lampung atau di Sumatera khususnya, nah itu kan baru ya di ini ya. Nah, sebenarnya itu kan salah satu peluang ya bagi masyarakat. Tidak perlu lagi menyeberang ke pulau lain untuk belajar mendalami hospitality karena prospek di Lampung sangat baik sekali ya, sangat luas sekali terbuka yang berkaitan dengan hospitality. Nah, Kak Putra, ya kita sudah bicara tentang manajemen itu apa dan seterusnya sampai hal-hal yang ada di prodi manajemen itu ya, ada manajemen keuangan, ya, pemasaran, SDM. Sampai hospitality ya, operasi nasional. Nah, ini sebenarnya kalau orang kuliah di situ gitu ya, nanti saya lulus jadi apa gitu. Kalau sarjana sih jelas ya SE gitu ya, sarjana ekonomi kan. Nah, nanti tapi kan orang yang dibutuhkan itu kan skillnya apa sih? Keterampilan saya apa nanti? Sebenarnya skill yang bisa didapatkan dari teman-teman yang ngambil kuliah di prodi manajemen IB Dharma Jaya terutamanya itu pertama adalah skill komunikasi. Komunikasi. Nah, komunikasi itu merupakan sebuah hal yang sangat penting karena kan kita melakukan segala sesuatu yang dikerjai oleh individu atau tapi ini lain. Bukan berarti ilmu komunikasi yang dimaksudkan. Bukan. Nah, maksudnya yang seperti apa ini? Kemampuan nanti bisa membedakan antara kan kita juga ada ya di kampus lain yang memang ada jurusan komunikasi ya. Nanti ini kita pakai unsur itu ya. Nah, itu gimana membedakan? Mendeliver nilai. Oh, intinya mengkomunikasikan itu mendeliver, mengantarkan nilai yang baik di perusahaan kepada konsumen. Oh, konsumen. Iya. Oke, mendeliver. Menarik ya. Berarti kan di sana dibutuhkan skill khusus ya. Nah, karena nggak semua orang bisa menyampaikan sebuah nilai yang baik. Nah, ini yang menarik bagi saya adalah ketika orang itu harus punya kemampuan berkomunikasi dalam artian mendeliver nilai. Apakah itu hanya sifatnya untuk usaha ke usaha dari perusahaan ke customer atau sebenarnya itu adalah skill yang secara individu mereka memang harus miliki. Jadi mereka mau buka usaha sendiri atau mungkin bekerja dan sebagainya kan tetap mendeliver ya. Nah, berarti ini apakah itu dibutuhkan hanya untuk keperluan usahanya atau sebenarnya untuk individunya? Sebenarnya gini, kalau untuk di perusahaan otomatis penting. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun itu komunikasi itu sangat penting, mendeliver nilai. Kayak misalnya kita mendapatkan sebuah informasi tanpa kemampuan mendeliver atau menyampaikan sesuatu hal-hal yang positif. Seperti apa? Kalau misalnya kita nggak punya kemampuan dalam kehidupan sehari-hari saja, itu kan apa yang menjadi ide kita, apa yang menjadi ide, itu nggak akan tersampaikan dengan baik. Itu dilatih di manajemen ya, dilatih di manajemen. Nah, sehingga ke sana, apakah itu hanya satu-satunya yang membedakan nanti sarjana manajemen, sarjana ekonomi dari prodi manajemen. Nah, itu apakah hanya itu yang membedakan nanti dengan manajemen kampus lain? Sebenarnya ada beberapa skill yang didapatkan oleh teman-teman yang sudah mengambil atau belajar di prodi manajemen IB Dharma Jaya. Pertama komunikasi, yang kedua teamwork, kerjasama. Karena kan kalau mengatakan manajemen berarti bukan kita secara individu melakukan sesuatu, tapi kita bekerja sama dengan tim. Teamwork itu untuk mencapai sebuah tujuan. Itu harus punya teamwork, kerja sama tim yang baik. Nah, itu diajarkan di prodi manajemen. Nah, jadi ini semakin mengerucut ya kalau kita hubungkan dengan yang kita bicarakan di awal sebagai prolognya bahwa
manajemen itu mencakup segala lini kehidupan. Ya, rumah. Bener. Berarti rumah tangga juga butuh manajemen ya. Komunikasi itu. Iya, ada komunikasi. Iya, bagaimana mendeliver ya yang ada nilai-nilai positif yang ada di situ ya. Iya, benar. Rumah tangga butuh, apalagi perusahaan juga butuh. Diri sendiri juga butuh manajemen. Jadi manajemen ini nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Ilmu yang nggak pernah ketinggalan jauh dan selalu fleksibel. Oke. Nah, di bagian akhir nih Pak, di bagian akhir membahas tentang hal itu. Sebenarnya apa yang ingin Bapak sampaikan dalam artian bahwa kita kan menghadapi satu kondisi nih yang kemarin kita sudah meninggalkan 3.0 ya ke 4.0 era ya digital. Kemudian ya era digital dan sebagainya. Nah, kita juga dikagetkan nih dengan pandemi seperti ini semuanya berubah ya, berubah. Barang siapa yang tidak berubah maka akan tergilas oleh perubahan itu. Nah, dalam perspektif Bapak ini sebagai pakar dari manajemen sendiri, nah kemudian dihubungkan dengan kepentingan kita mempelajari manajemen lebih dalam itu, seperti apa itu? Sebenarnya gini, apalagi kondisi pandemi, kemudian memang kan saat ini kita berada di era digital. Nah, makanya diimplementasikanlah manajemen di dalam era tersebut. Sebenarnya gini, kalau kita memandang sesuatu seperti misalnya perubahan teknologi, era pandemi, itulah saatnya sebenarnya ilmu manajemen benar-benar terpakai. Kenapa? Karena butuh namanya sebuah perencanaan di masa yang akan datang. Ya, butuh perencanaan karena kan dari apa yang sudah terjadi dievaluasi kan ending dari manajemen evaluasi. Nah, itu kembali lagi ke perencanaan. Ya, setiap segala sesuatu. Kalau sudah sampai ke evaluasi, itu akan menjadi modal untuk perencanaan. Ya, perencanaan ke depan. Nah, prospek ke depan ini bisa nggak Pak Bapak gambarkan di pandemi ini kan? Di pandemi, ya, saya bilang banyak orang yang kesusahan. Kesusahan. Mungkin kalau bahasa saya gini, yang siap itu akan lebih eksis ya. Paling tidak mereka siap menghadapi kondisi seperti ini dan dia mau belajar dan cepat belajar. Yang tidak siap, meskipun dia akan juga usahanya besar juga gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan juga akan tumbang. Nah, kita bisa lihat lah waktu itu ada kejadian sebelum pandemi atau ya masa-masa pandemi ya, banyak sekali departemen store yang bertumbangan yang kemudian tutup. Sebelum pandemi juga ada Pak. Misalnya industri elektronik, handphone kan terkenal banget ada salah satu merek. Kalau saya amati kan maksudnya pengamatan secara ini ya, bahwa industri seperti contohnya retail besar seperti itu pada bertumbangan. Kalau saya pandang itu karena nggak siap dengan perubahan ya. Benar. Nah, sementara industri kecil ini sudah mulai tumbuh karena mereka bisa memanfaatkan peluang untuk peluang ini. Nah, ini gambaran dalam manajemen sendiri. Untuk prospek ke depan dengan adanya berbagai macam yang terjadi di atau selama pandemi ini ya, PPKM itu kan membuat orang sebagian itu kesusahan dan sebagainya. Nah, ini apakah akan ada perubahan atau ada hal-hal yang menarik ke depan sebenarnya kalau dalam perspektif Bapak seperti apa? Kalau di perspektif saya, apalagi pandemi seperti ini kan kita dibatasi dengan berhubungan lah, ibarat kontak langsung dengan secara dengan rekan sejawat, kemudian dengan teman, bahkan dengan keluarga yang sudah dekat pun dibatasi. Nah, sebenarnya prospek ke depan itu pasti mengarah ke digitalisasi atau pemasaran digital. Kalau misalnya di bagian pemasaran itu lebih ke era digital. Makanya yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya yang tidak siap akan tergilas. Ya, walaupun kita sudah tahu nih era digital saat ini sudah eksis dan bahkan lebih eksis setelah pandemi. Nah, ada salah satu hal yang sangat penting harus dilakukan. Apa itu? Inovasi. Iya, karena kalau misalnya digital semuanya pasti melakukan sebuah digitalisasi. Tapi tidak semuanya melakukan inovasi. Oh, artinya meskipun mereka sudah digital, sudah modern, sudah digital, menyesuaikan dengan zaman, tapi mereka ternyata masih dalam tanda kutip ikut-ikutan ya. Tidak ada inovasi. Nah, ini kan membuka cakrawala kita, pandangan kita bagaimana memandang bahwa digitalisasi itu adalah itu adalah perpindahan era. Ya, dari yang tidak digital menjadi digital. Nah, itu kan tetap saja ilmu yang harus dipegang kuat itu adalah manajemen karena itu ada perubahan saja di perubahan di situ ya. Jadi kesiapan dari manajemen itu yang akan membuat orang itu lebih siap ke depan atau tidak. Iya, benar. Jadi
continuous improvement ya, dengan adanya inovasi selalu itu selalu berkembang yang berkelanjutan. Iya, baik. Nah, di bagian terakhir ini Pak, silakan Bapak sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, mungkin bisa untuk lebih memotivasi selain tadi yang sudah kita sampaikan dari Kak Putra ini ya, untuk memotivasi anak muda ya, baik laki ataupun perempuan ya, semuanya kan sekarang ada kesetaraan meraih kesempatan ya, dan cita-cita tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan pun ya bisa, cewek-cewek ini juga bisa posisi yang sama. Mendapatkan posisi sama, kesempatan yang sama. Untuk mendalami ya, mengelola usaha nantinya jadi pengusaha dan sebagainya yang tempo dulu itu mungkin itu sangat susah sekali. Gimana Bapak, silakan. Kalau dari saya sih seperti ini, kita intinya harus terus belajar. Ya, kalau kita belajar secara otodidak kita bagus, tapi tidak semuanya bisa mempelajari segala sesuatu dari otodidak. Nah, perlu pendalaman khusus. Nah, salah satunya ini teman-teman semua di Prodi Manajemen IB Dharma Jaya. Banyak keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan selain yang saya katakan tadi, Pak. Yang dimana pada saat sudah lulus dapat skill apa? Salah satunya komunikasi, teamwork, lainnya banyak. Mau saya sebutin apa? Boleh. Leadership, analisis, kemudian critical thinking. Nah, apalagi sekarang nih krisis leadership ya. Leadership krisis kepemimpinan. Baik kepemimpinan diri sendiri mungkin sampai ke level negara kita bisa mempelajari itu. Terus apa? Nah, kemudian makanya saya katakan tadi dari banyak keunggulan yang didapat oleh teman-teman. Kalau misalnya ngambil di Prodi Manajemen IB Dharma Jaya, selain akreditasinya A, kalau akreditasi A itu berarti sudah unggul. Banyak kesempatan-kesempatan yang teman bisa raih pada saat lulus dengan akreditasi tersebut. Kemudian dosen pengajar yang profesional, lulusan dari dalam maupun luar negeri. Iya, banyak kita teman-teman semua. Jadi dosen-dosen dari manajemen itu bukan hanya lulusan dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Juga. Kemudian pendidikannya sudah ada beberapa dosen kita, rekan kita yang sudah mendapatkan gelar doktoral. Gelar doktor ya. Doktor. Kemudian nih, yang luar biasanya lagi satu-satunya perguruan tinggi swasta dengan program studi yang memiliki kelas internasional. Satu-satunya di Provinsi Lampung. Program studi di perguruan tinggi swasta. Di Sumbaksel juga sepertinya. Bahkan Sumbaksel ya. Iya, Sumbaksel itu adalah satu-satunya prodi yang memiliki program internasional. Jadi kita punya keunggulan ya, Pak ya. Banyak. International Office kita itu juga menjadi salah satu kantor internasional atau international office yang reputable, yang punya reputasi. Itu bahkan levelnya sudah nasional, Pak. Nah, kita juga ditambah ada student mobility. Nah, ini tambah lagi di prodi manajemen satu-satunya yang punya kelas internasional yang aktif. Yang aktif dan berjalan, yang sudah meluluskan ya, Pak ya. Sudah ada lulusan ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena waktu itu kita pernah ada namanya FGD. FGD dengan beberapa perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Dan mereka pun belajar dari kita. Nah, itu. Mereka belajar dari IB Dharma Jaya, itu luar biasa. Perguruan tinggi negeri loh. Saya nggak perlu sebutkan. Masya Allah. Mereka mengatakan kita akan belajar ke manajemennya di Dharma Jaya. Kenapa? Karena kita sebagai pionir. Iya. Walaupun ada beberapa perguruan tinggi lain negeri ya. Kalau nggak salah ada 2 perguruan tinggi. Artinya kita menjadi prodi manajemen itu menjadi pelopor, setelah itu jadi referensi untuk perguruan tinggi bukan hanya swasta, tapi negeri juga mereka belajar dari kita. Sedikit kaget juga saya pada saat kita meminta masukan, tapi mereka mengatakan kita akan belajar dengan dengan prodi manajemennya di IB Dharma Jaya. Luar biasa sekali. Nah, oke Kak. Nah, itu salah satu keistimewaan sehingga kalau anak muda di mana saja berada yang melihat ini ya jangan ragu untuk gabung di Dharma Jaya di Dharma Jaya, khususnya kalau Anda naksir pengen jadi seorang manajer pengusaha yang bagus. Nah, itu dan punya beberapa skill yang membedakan dengan lulusan dari program studi lain dari perguruan tinggi yang lain. Nah, juga ini punya kekhasan dari manajemen itu sendiri. Jadi Kak Putra bicara manajemen itu sangat menarik sekali Nah, saya nih mencoba untuk merangkum sedikit Nah, jadi manajemen itu penting sekali dan akan tetap ada gitu ya di dalam akan tetap
dibutuhkan di semua lini kehidupan, apakah itu usaha ataupun bukan usaha, karena semua kehidupan itu membutuhkan manajemen. Nah, yang membedakan ya antara orang yang belajar otodidak dengan yang tidak otodidak pasti ada perbedaannya signifikan. Kalau yang otodidak itu membutuhkan waktu yang lama, ya. Dan dia hanya melihat secara visual. Nah, mengorbankan waktu yang lama, mengorbankan biaya yang lama, beresiko tinggi. Tapi kalau kita pelajari betul-betul di dalam suatu perguruan tinggi lah atau orang-orang yang ahli seperti itu, nah itu akan menghasilkan seorang yang memiliki skill manajemen yang lebih mumpuni lebih mumpuni, lebih menjiwai gitu ya, lebih menjiwai, dan pastinya apa yang mereka cita-citakan atau tuju itu lebih baik dalam mencapainya dibanding yang otodidak. Nah, itu saja Pak Putra atau Kak Putra, saya selalu keliru. Terima kasih banyak loh sudah di sini. Kegiatan. Ini sibuk sekali Pak Putra ya. Kak Putra ini sibuk sekali ya, mengurusi segala hal, dan itu langsung berkecimpung juga itu manajemen ya. Manajemennya dipakai. Benar-benar mengatur sudah jadi struktur. Hanya beda-beda bidang. Jadi kami sangat terima kasih sekali Kak Putra sudah hadir di sini untuk berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi tips-tipsnya ya. Yang pasti ini akan membuka cakrawala kita, semua ya. Pandangan kita, mindset kita tentang manajemen, walaupun ini singkat ya, tetapi cukup menjadi satu gerbang yang bisa terbuka luas ya, terbuka secara lebar, bahwa manajemen itu tidak kaku ya. Bahkan di dalam definisi tadi apa? Seni. Ilmu dan seni. Ada ilmu, ada seninya. Oke, terima kasih Kak Putra sekali lagi. Kita insya Allah nanti akan diundang lagi terima kasih banyak. untuk bicara lagi tentang kepakaran kita di manajemen. Baik, itu teman-teman semua pembicaraan kita di pagi hari ini. Dan saya berharap atau kita berharap bahwa ini akan membuka mindset kita. Manajemen itu tidak sempit, kemudian manajemen itu sangat penting di kehidupan kita, di lini kehidupan kita, dan pastinya pembicaraan kita itu mudah-mudahan juga memberikan manfaat untuk kita hari ini sampai seterusnya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dharma Jaya the best. Dharma Jaya the best.